Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Tadi memang ya, saya mengerti dari yang Bapak jelaskan bahwa Bapa itu adalah eksistensi Allah dan Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Nah, tapi terbersit tadi sekilas dalam pertanyaan, eksistensi dari Allah itu bukankah adalah roh sendiri seperti Yohanes 4 ayat 24. Maka kalau Allah atau Bapa itu sendiri eksistensinya adalah roh, sedangkan Roh Kudus adalah rohnya Allah yang adalah juga roh. Bagaimana ya Pak kita dapat memahami ini? Apakah ini menjadi adanya roh di dalam roh begitu Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Saya jawab dulu. Oh, baik Pak, terima kasih. Jadi istilah pneuma dalam bahasa Yunani itu beragam makna. Ya, misalnya tujuh roh Allah di dalam itu tidak mengatakan itu tujuh beneran. Dalam pengertian apa? Tujuh spirit, tujuh yang mewakili. Apa itu roh kebijaksanaan, roh hikmat dan seterusnya. Itu tidak bicara eksistensi, tapi bicara tentang apa istilahnya itu, karunia-karunia yang ada pada satu Allah tadi dengan rohnya. Kemudian konteksnya Allah itu adalah roh. Itu apa? Terus lihat konteksnya itu adalah orang-orang Samaria. Bagaimana sejarah orang Samaria? Orang Samaria itu keturunan Yusuf yang ada di utara. Kemudian mereka itu pada saat kerajaan Salomo terbelah menjadi dua, mereka ikut 10 suku yang di utara tadi. Ketika mereka jatuh ke tangan Asyur tahun 722 sebelum Masehi, maka kemudian orang-orang di utara itu dicampur dengan 5 suku, yaitu Babel, Hamat, Kuta, Awa, dan Sefarwaim. Akibatnya terjadi percampuran suku itu melahirkan sinkretisme. Ilah-ilah asing itu masuk ke rumah-rumah orang Israel. Yang di selatan dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Namun tahun 539 Kores Agung mengeluarkan putusan, mereka dibebaskan kembali ke negara masing-masing termasuk bangsa Yahudi. Lalu ketika Bait Allah mau dibangun kembali, orang-orang Samaria itu mau gabung. Itu zamannya Jerubabel, mau gabung. Tapi ditolak sama orang Yahudi. Karena apa? Karena kamu sudah menikah dengan bangsa-bangsa lain dan itu tidak menjaga kemurnian ajaran tentang keesaan Tuhan. Marahlah orang Samaria. Setelah marah, mereka membangun bait suci tandingan di Bukit Gerisim. Di Bukit Gerisim itulah mereka membangun bait Allah. Zaman sebelum Yesus, yaitu pada masa kerajaan Makabe, ya, itu pernah dihancurkan oleh Yohanes Hyrcanus. Akibatnya menjadi sangat dendamnya orang Parisi terhadap orang Yahudi. Yesus datang membawa rekonsiliasi kepada perempuan Samaria. Pertanyaannya perempuan Samaria apa? Nenek moyang kami menyembah Tuhan di bukit ini, yaitu di Bukit Gerisim. Itu bicara tentang kiblat ibadah. Karena orang Yahudi itu kemanapun mereka berada menghadapnya ke Yerusalem. Orang Samaria menghadapnya Bukit Gerisim. Di manakah menyembah yang benar? Lalu Yesus mengatakan Allah itu roh. Artinya apa? Allah tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh kiblat. Allah itu artinya, roh itu artinya bukan Allah itu Roh Kudus kemudian ada dua roh, artinya tidak seperti itu. Artinya Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh kiblat. Tuhan itu ada di mana-mana, sekalipun di mana-mana itu ditampung dalam satu Tuhan. Itu loh artinya. Jadi Allah itu roh, itu Allah itu spirit. Allah itu bukan hal yang sifatnya fisik, sehingga ketika dia dibatasi Yerusalem, yang lain tidak ditampung, seperti itu maknanya. Jadi istilah roh di sini maknanya bukan Allah itu Roh Kudus, Bapa itu Roh Kudus, bukan seperti itu. Itu saya kira. Baik Pak,
mungkin pertanyaan saya selanjutnya aja kali ya. Kan kita tahu bersama bahwa Yesus itu manusia sejati sekaligus Allah sejati. Dia yang adalah firman menambahkan sesuatu di luar dirinya, yaitu daging manusia, kemanusiaan ke dalam diri. Yang mau saya tanya, apakah Yesus sebagai manusia sejati, dia juga memiliki roh manusia di dalam dirinya? Kemudian ketika Yesus mati, kita tahu bersama bahwa Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan. Yang bangkit dalam tubuh kemuliaan, secara otomatis dia di surga sekarang ini di dalam bentuk daging yang sudah dimuliakan, sementara Bapa itu kan tadi adalah spirit dan roh. Nah, tidakkah ini menjadikan adanya dua eksistensi yang sekarang ini ada? Nah, kemudian apakah ini dapat kita samakan seperti amuba yang membelah diri? Karena firman itu tidak diciptakan. Karena tadi terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati. Begitu. Terima kasih. Iya. Oke. Namanya Yesus itu sepenuhnya manusia, ya berarti punya tubuh, jiwa, roh manusia. Makanya ketika Yesus itu disalibkan, wafat, dia menyerahkan rohnya, roh kemanusiaan. Jadi kalau Yesus tidak punya roh manusia, itu ajaran Apolinaris, ajaran yang sudah dikutuk di konsili Konstantinopel. Jadi kemanusiaan Yesus itu sempurna seperti manusia yang lain, hanya dia tidak berbuat dosa. Makanya ada tubuh, jiwa, dan rohnya. Kan seperti itu. Lah waktu setelah kebangkitan, Yesus bangkit ya dalam tubuh kemuliaan, dan di surga itu menjadi tempat sekinahnya Allah. Makanya dikatakan di dalam Yohanes bahwa Yohanes pasal 2 ya disebutkan di situ. Saya baca ayatnya saja supaya jelas. Ayat 19, jawab Yesus kepadanya, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu tubuhnya sendiri. Jadi inilah tubuh kemuliaan Yesus yang bangkit. Jadi pertanyaan, berarti Allah itu membelah diri seperti amuba. Ini kan bahasa fisik ini. Anda tidak bisa membayangkan dengan amuba ini karena apa? Karena Tuhan tidak bisa disamakan dengan gambaran fisik semacam ini. Maka saya katakan dari awal tadi, mari kita belajar filsafat dasar Aristoteles dulu. Ya kan? Saya kira itu. Jadi di surga ya Yesus kemanusiaan Yesus yang sudah disempurnakan itu dia ada di surga. Makanya dibawa anak domba itu kepada Allah yang Bapaknya. Tetapi apakah berarti firman Allah tetap satu dengan Allah? Dia tetap satu dengan Allah. Pikiran saya satu dengan saya. Ketika pikiran saya ditulis dalam bentuk buku, bukunya yang terpisah dengan saya, tapi pikiran saya sekaligus ada di halaman penjelmaan pikiran saya, di buku-buku itu sekaligus ada dalam diri saya. Hanya bedanya saya terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Allah tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Seperti itu. Baca itu hasil-hasil konsili Efesus dan konsili Kalsedon. Itu clear sebetulnya. Saya kira itu. Dari chatroom sebenarnya ada pertanyaan tapi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang kenapa kita harus gambarkan wajah Yesus supaya lebih suci dari seperti orang Muslim tidak menggambarkan itu ya. Tadi sudah dibahas wajahnya karena fisiknya manusia ada, maka ya bisa digambar, bisa difoto. Iya, gitu, betul ya. Baik, ya. Nah ini mungkin satu pertanyaan yang agak menggelitik ini Pak. Yesus yang berubah punya tubuh kemuliaan, bisa makan, bisa sebelum naik ke surga bisa minum dan lain sebagainya. Nah, apakah kita jika tubuh diubah jadi kemuliaan masih di bumi dan masih bisa makan minum gitu, Pak? Ya pertanyaan tuh baik ya. Karena apa?
Karena Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang masih di dunia. Iya kan? Makanya digambarkan bahwa itu yang intinya bahwa tubuh kemuliaan itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, sehingga ketika murid-murid ketakutan karena ancaman orang Yahudi, Yesus tiba-tiba bisa masuk ke ruangan yang terkunci dan tertutup dan mengucapkan salam. Lalu Yesus bisa makan bersama-sama dengan mereka. Itu kan karena Yesus menyesuaikan diri dengan murid-muridnya yang masih ada di dunia. Tapi tidak perlu kita berspekulasi di surga ada rawon atau ada sate babi, nggak usah berspekulasi seperti itu kan. Iya, baik. Ya. Ya Pak, tadi saya mau meneruskan pertanyaan Pak Nathaniel. Bukankah perbedaan Yesus secara manusia dengan kita secara manusia itu, rohnya Yesus itu satu, Pak. Roh Allah itu yang ada di dalam Yesus, sedangkan kita ini mempunyai dua roh, yaitu roh manusia dan roh kudus. Nah, bukankah seperti itu, Pak? Jadi Yesus itu, menurut pemahaman saya, nanti tolong dibenarkan. Karena Yesus, di dalam Yesus secara manusia itu cuma ada satu roh, yaitu rohnya Allah yang ada di dalam Yesus. Dan kalau kita punya roh sendiri dan roh kudus. Nah, kemudian yang kedua sedikit aja. Kalau Yesus yang naik ke surga itu dalam tubuh daging baru, apakah itu maha hadir atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, apakah rohnya manusia Yesus itu roh Allah? Bukan ya, roh kemanusiaan Yesus. Beda dengan roh Allah dalam pengertian rohnya yang kekal Allah, beda. Karena kalau Yesus itu rohnya roh Allah dalam diri manusia itu, ya itu bukan ajaran gereja, itu bukan ajaran Alkitab. Karena coba kita baca ketika Yesus itu disalibkan dan dia wafat, dia menyerahkan rohnya. Menyerahkan rohnya itu roh kemanusiaan. Kalau Yesus tidak punya roh kemanusiaan, itu bukan ajaran iman Kristen, itu ajaran apolinaris. Ajaran ini sudah dinyatakan sesat di Konsili Konstantinopel. Jadi seperti itu ya, dalam konteksnya seperti itu. Yang kedua, ya apakah tubuh Yesus itu maha hadir? Ya, dia maha hadir. Dia maha hadir karena itu tidak terikat lagi oleh ruang, oleh waktu. Seperti itu. Jadi kalau Yesus tidak punya roh manusia, itu bukan ajaran iman Kristen, itu ajaran yang sudah selesai tahun 381 pada konsili Konstantinopel. Pada waktu Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah itu roh Allah, roh yang ada di dalam Yesus itu Allah menyerahkan anaknya, dia tinggalkan. Berarti kan roh Allah, Pak, meninggalkan dia gitu, Pak. Allah bukan begitu. Jadi Mazmur pasal 22 itu namanya nyanyian rusa di kala fajar. Itu adalah nyanyian ratapan setiap orang Yahudi. Jadi konteksnya itu tidak bisa dipahami seperti pemikiran orang modern kita sekarang. Jadi setiap orang Yahudi membaca Mazmur itu dia paham. Mazmur itu keseluruhan ayatnya itu mulai dari Eli Eli lama sabachthani bahasa Ibrani ya, sabachthani itu bahasa Aram, lalu terkait dengan dia menusuk tanganku dan kakiku, dia membuang undi, itu semua ada di dalam Mazmur 22. Jadi nyanyian di kala fajar itu menggambarkan bahwa setiap orang Yahudi membaca teks itu bukan keputusasaan. Teks Mazmur 22 itu menunjukkan bahwa ada harapan di tengah-tengah kesulitan yang sangat besar. Ada harapan di tengah-tengah keputusasaan yang sangat besar. Yesus mengalami penderitaan sampai pada titik terendah manusia pada umumnya. Tetapi Yesus meyakini bahwa ada harapan baru. Itulah pesan dari nyanyian di kala fajar dalam rusa di kala fajar di dalam Mazmur 22. Jadi itu tidak bisa dipahami dengan logika modern. Kalau gitu, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Rohnya Allah lepas dari dirinya. Tidak seperti itu. Selamat malam.
Ya, ini ada pertanyaan mengenai penjelasan tentang Tritunggal, Pak. Seringkali Tritunggal itu dijelaskan dengan bentuk segitiga. Di dalam segitiga itu ada Allah, dan di sudut masing-masing itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, apakah penjelasan seperti itu adalah penjelasan tepat untuk menggambarkan Tritunggal, atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Shalom. Begini, gambar itu selalu mengandung kelemahan. Tapi gambar segitiga di tengah-tengahnya Allah itu tidak bisa disalahkan. Karena yang mau ditekankan itu bukan Tuhan itu terikat oleh ruang, terikat oleh bilangan, terikat oleh waktu, tidak seperti itu. Maksudnya, Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu untuk menekankan pembedaan antara ketiganya. Jadi Bapa bukanlah Putra, Putra bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa, tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Itu konteksnya. Jadi itu jangan dipahami kalau sisi ini dengan sisi ini bukan ini, itu ruang, bukan itu. Itu hanya untuk gambaran memudahkan saja. Jadi tekanannya bahwa firman Allah dengan roh Allah itu bisa dibedakan. Karena firman Allah itu merujuk kepada intelektualitas, ya, pikiran Allah. Sementara roh Allah itu merujuk kepada sumber hidup dalam diri Allah. Nah, baik roh Allah, sumber hidup dalam diri Allah itu, maupun firman Allah atau logos Allah atau pikiran Allah itu berdiam kekal dalam wujud Sang Bapa. Maka, kalau Bapa disebut Allah itu artinya wujudnya Allah. Kalau Putra disebut Allah itu artinya firman Allah itu sepenuhnya Allah, tapi tidak berwujud sendiri di luar Bapa. Ya, tapi bisa dibedakan dengan Bapa. Kalau Roh Kudus itu disebut Allah, bukan berarti ada 3 wujud, tapi hanya ada 1 wujud, 1 eksistensi. Itu maknanya. Jadi pembedaan dalam konteks personanya, ya, tetapi kesatuan dalam konteks hakikatnya. Ini saya kira tidak sulit kalau kita paham belajar filsafat, tidak sulit. Makanya saya dari awal tadi, mari kita belajar filsafat dasar dulu. Kesalahannya di kalangan Kristen Protestan, filsafat dijauhi. Nah, mereka tidak bisa membedakan, ini teman-teman kebanyakan ya, minta maaf. Filsafat itu ada 2 hal. Pertama, filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai proses itu cara kita berpikir itu loh, didandani. Bisa membedakan satu benda, satu Tuhan, itu filsafat sebagai proses berpikir. Kalau filsafat sebagai produk itu isme. Isme itu misalnya komunisme, ateisme, agnostisme, itu filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai produk, artinya produk pemikiran. Tapi kalau filsafat sebagai cara berpikir kritis, membedakan mana yang metafisik, mana yang fisik, mana yang matesis, itu sebetulnya harus dilakukan. Saya kira itu ya. Terima kasih untuk waktunya. Pertanyaan saya adalah, apakah keilahian Yesus dan kemanusiaannya itu pernah terpisah atau tidak? Jika pernah, berarti Yesus pernah menjadi bahwa dia bukan Allah. Tapi sebaliknya, jika tidak pernah, bagaimana ketika Tuhan Yesus mati? Bukankah itu berarti bahwa bukan hanya kemanusiaannya yang mati, tapi juga keilahiannya juga mati? Karena Yesus dengan kemanusiaan Yesus dengan keilahian Yesus itu tidak pernah terpisah. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Iya, makasih. Sebetulnya dalam konsili Efesus dan konsili Kalsedon sudah dijawab tuntas. Makanya saya selalu mengatakan, tolonglah, mampirlah membaca hasil-hasil konsili. Jangan bikin-bikin sendiri. Karena apa? Itu sudah tuntas sebetulnya. Yesus tidak pernah terpisah keilahian dan kemanusiaannya. Tapi keilahian itu jangan digambarkan benda. Satunya apa kayu dengan satunya besi, dipaku di situ jadi meja, ya misalnya, itu kan satunya benda, kan satunya benda itu dibedakan, ini kayunya, ini besinya, gitu. Allah itu jangan dibayangkan benda. Allah itu tidak terbatas, tidak terikat ruang dan waktu. Sehingga kalau Allah satu dengan kemanusiaan Yesus, itu tidak perlu kalau Yesus mati, Allah itu ikut mati. Gitu. Sekarang contohnya, manusia satu dengan rohnya.
Ketika manusia mati, apa rohnya juga mati? Kan tidak. Itu gambaran paling sederhana, meskipun tidak sepenuhnya sama, ya kan? Karena matinya itu dalam keadaannya sebagai manusia. Manusia itu fisiknya yang kelihatan itu. Tapi Allah itu tidak pernah terikat oleh yang fisik. Maka ketika Yesus dipaku, Yesus disalib, itu Allah tidak bisa dipaku, tidak bisa disalib. Lah kalau satunya Allah seperti satunya benda A dengan benda B menjadi satu benda namanya C, itu kan benda, itu kan fisik. Tapi Allah tidak bisa fisik. Allah itu menyatu dengan kemanusiaan Yesus, bukan berarti Allah itu ikut mati di salib. Seperti itu kira-kira. Maka bayangkan Tuhan itu, jangan dibayangkan dengan aspek ruang, jangan dibayangkan dengan aspek waktu dulu. Seperti itu ya. Jadi satu sedemikian rupa, namun tak terbagi dan tak terpisah. Itu rumusan Kalsedon itu. Allah itu satu sedemikian rupa, namun tak terbagi dan tak terpisah. Tak berbaur, namun juga tak berubah. Jadi artinya bukan seperti larutan. Larutan antara dua benda, dua cairan menjadi satu. Itu kan akhirnya lebur jadi satu. Makanya ditegaskan, Firman itu telah menjadi manusia, mengambil tubuh kemanusiaan, sedemikian rupa tak pernah terpisah dalam sekejap pun, secara tak terbagi namun tak terpisah, secara tak berbaur namun tak berubah. Jadi tidak berbaur, tidak menjadi satu, kemudian tidak bisa dibedakan. Secara tak terbagi namun tak terpisah. Nah, ini memang harus dipahami secara metafisik. Tidak bisa dipahami seperti satunya minyak kelapa dengan mentega, atau minyak kelapa dengan minyak yang lain. Tidak, itu kan benda. Tuhan kan bukan benda. Kan seperti misalnya satunya Tuhan dengan orang yang sabar. Kan tidak bisa dibedakan. Kalau Tuhan sekarang bersatu, Tuhan satu dengan saya, Tuhan menyertai saya, terus bagaimana Tuhan bisa menyertai orang di Amerika? Bagaimana Tuhan menyertai orang di Kanada? Apakah Tuhan itu memuai, atau Tuhan itu memisahkan diri seperti amuba? Masa seperti itu? Iya toh? Bayangkan sekarang, Tuhan beserta orang yang sabar. Berapa jumlah orang yang sabar? Di Surabaya saja 10.000 orang. 10.000 orang itu berada di 10.000 tempat yang berbeda. Tuhan jumlahnya berapa? Jumlahnya Tuhan satu. Apa Tuhan membelah diri seperti amuba? Masa begitu? Ya toh? Ini ada pertanyaan yang hampir mirip tentang nama Tuhan yang Yahweh itu, Pak Bambang. Karena ada orang yang menyebutkan yang nama Tuhan adalah Yahweh gitu. Ya. Mungkin itu pertanyaannya. Ya, kita harus mendasarkan pada teks Alkitab. Ya. Memang nama Tuhan itu disebut dalam Perjanjian Lama itu Yod-He-Vav-He. Tapi Alkitab di Perjanjian Baru nama itu tidak ada lagi. Jangan kita mengarang-arang nama itu dihilangkan. Mana buktinya? Dari naskah Perjanjian Baru jumlahnya lebih dari 5.800 naskah, itu tidak ada satupun kata Yahweh dipertahankan. Kalau di situ misalnya Markus pasal 12 ayat 29. Shema Yisrael Adonai, Adonai itu YHWH. Elohenu Adonai Echad, YHWH Echad. Diterjemahkan Kurios Oteos Imon, Kurios Eis Esti. Berarti diterjemahkan Kurios. Teksnya seperti itu. Lalu dia, tapi kan Tuhan mengatakan itulah namaku untuk selama-lamanya. Maka kata nama jangan dipahami seperti nama kita. Harus dipahami dalam makna bagaimana orang Yahudi sendiri memahami istilah nama. Nama Tuhan menara yang kuat. Bukan berarti kalau YHWH hurufnya copot satu tidak kuat lagi. Nama Tuhan datang dari tempat yang jauh. Bukan berarti nama Tuhan itu secara harfiah. Tapi artinya di situ bahwa Tuhan datang menyatakan diri. Jadi nama itu pernyataan dirinya. Bukan nama dalam pengertian harfiah. Jadi teksnya tidak pernah ada kata Yahweh di Perjanjian Baru.
Shalom Pak, selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Sangat jelas, sangat jelas. Saya tidak akan menanyakan mengenai doktrinal sih Pak. Kebetulan saya juga sedang menjalankan studi. Menurut Bapak dengan pengarahan tadi kan Bapak selalu mengatakan belajar filsafat dulu, baru melihat pandangan dari filsafat. Nah, menurut Bapak, apakah lebih mendahului belajar filsafat dulu baru mendalami teologi, atau disandingkan bersamaan, atau teologi dulu atau filsafat dulu gitu Pak? Itu aja sih Pak pertanyaannya. Oke. Terima kasih Pak. Filsafat dulu juga bagus, diajari 2 semester awal. Disandingkan langsung juga tidak apa-apa, tapi jangan belajar teologi tanpa belajar disiplin ilmu yang namanya filsafat. Karena apa? Karena yaitu tadi, jadi kalau dikatakan bahwa Allah satu dengan manusia, sementara kalau Yesus di surga ada duduk di sebelah kanan, tidak dipahami. Lalu ketika Allah menyatu dengan manusia, tapi nyatanya ada pernyataan Allah di tempat lain membelah diri jadi amuba, itu kan salah satu disiplin berpikir sebetulnya. Kalau disiplin berpikirnya benar, kan teologinya benar. Itu loh saudara-saudara. Jadi soal prioritas belajar bersamaan juga tidak apa-apa. Maka di beberapa sekolah teologi tempat saya mengajar, misalnya di STFT Intim, itu kajian filsafat itu pada semester pertama, ya. Kemudian pada semester pertama itu diberi mata kuliah kaitannya misalnya tentang pengantar perjanjian lama, bisa juga seperti itu. Tapi jangan langsung bicara tentang Allah Tritunggal, tapi disiplin berpikir kita belum bisa membedakan satu benda dengan satu Allah. Makanya saya sampaikan begitu ya, artinya nggak usah sekolah teologi lah, di fakultas hukum aja belajar filsafat dulu kok semester 3. Kalau ekonomi juga seperti itu, supaya kita bisa membedakan teori-teori keadilan. Nah, kalau belajar hukum saja filsafat perlu, apalagi belajar teologi yang bicara tentang metafisik. Belajar hukum itu misalnya gini, ya kita bertanya tentang keadilan, itu bukan wilayah hukum hukum positif ya. Misalnya seorang penjual ayam, pagi-pagi dia beli ayam di pasar, dipotong-potong 100.000 jadi 5 potong, berarti per potong kan itu 20.000. Lalu dia ambil untung 3.000, 23.000 atau 25.000, 5 potong 25.000. Tapi ketika kemudian dia keliling kampung nggak laku-laku, kemudian sudah menjelang sore, daripada ayamnya nggak laku, kemudian diobral, sudah nggak usah 25.000, 20.000 aja cepet-cepet habis. Pertanyaannya, itu secara ilmu hukum sah-sah, karena sahnya hukum itu apabila terjadi kesepakatan antara para pihak yang mengikat perjanjian. Tapi kemudian Anda bertanya, adil apa enggak ya? Lalu dia harus jalan ke sana kemari. Apakah adil? Adil itu wilayah filsafat hukum. Wilayah bukan lagi hukum positif. Kalau resmi tidak resmi, sah tidak sah, itu wilayah hukum secara positif. Begitu juga soal berteologi. Berteologi dalam konteks misalnya kalau bicara tentang misalnya apakah Kodeks Vatikanus ini bisa akurat diterima ketika kehilangan satu kata yang berbeda dengan misalnya kodeks yang lebih tua atau papirus yang lebih tua. Lah itu kan wilayah fisik yang bisa di cross check tuh. Di Kodeks Vatikanus bunyi seperti ini, Kodeks Alexianus begini, kan masih wilayah fisik, wilayah bahasa. Tapi begitu berbicara tentang eksistensi Tuhan, nah itu nggak bisa di-cross-check langsung. Maka di situ perlu disiplin berpikir kita yang harus membedakan satu Tuhan dengan satu teks, satu Tuhan dengan satu batu, satu Tuhan dengan satu manusia. Nah, itu pemikiran filsafat itu di situ. Bukan berarti ketika berteologi kemudian kita harus lebih memilih Aristoteles, itu filsafat sebagai produk, atau memilih Neoplatonisme, isme itu kan produk, kesimpulan, ajaran.
Tapi proses berfilsafat itu adalah disiplin berpikir. Makanya banyak bapak-bapak gereja itu kan berfilsafat. Nah, ironisnya ketika Anda mengkritik misalnya sekarang Athanasius dari Alexandria atau Justinus Martir, bagaimana Anda mengkritik filsafat sementara Anda tidak pernah belajar filsafat? Kan tidak fair itu. Terus kemudian kita menuduh, kenapa kita lebih mencintai filsafat ketimbang Alkitab? Lah, membedakan satu Tuhan dengan satu batu itu sudah berfilsafat artinya. Maka kemudian dikatakan filsafat itu adalah preambulum fide. Jadi persiapan kepada iman. Atau dapat disebut sebagai preparatio evangelica. Ya, persiapan kepada Injil. Seperti itu kira-kira ya. Baik Pak, Shalom, selamat malam Pak. Malam. Ya, saya mau nanyakan tentang konsep penebusan Pak. Nah, sering kan dikatakan Yesus itu sebagai penebus dosa manusia. Nah, yang saya tanyakan ini pihak yang untuk ditebus itu maksudnya ada bagaimana ya menjelaskan pengembaliannya itu Pak? Apakah itu Bapa atau dia menebus itu untuk Bapa atau bagaimana? Karena mereka kan satu eksistensi, apakah itu seperti ada kerancuan begitu Pak? Menurut saya ada kebingungan di situ. Tentang yang dibingungkan apanya? Yang dibingungkan apanya? Ini Pak, yang pihak untuk menebus itu, maksudnya apakah Yesus itu jadi tebusan? Nah, tebusan itu diberikan ke siapa? Ke Allah itu kan atau Yesus sendiri? Seperti itu Pak. Oke. Dalam sejarah gereja, teologia, ada beberapa pendekatan. Pendekatan yuridis itu biasanya dikembangkan oleh teolog-teolog Latin. Pendekatan yuridis itu seolah-olah Yesus itu menebus itu sebagai ganti keadilan ilahi. Kalau konteks keadilan oke. Tapi seolah-olah Yesus harus mati. Siapa yang harus mengharuskan? Apa Tuhan, kalau Anda mengatakan harus mati, berarti Tuhan terikat pada keharusan. Ketika Tuhan terikat pada keharusan, berarti ada yang lebih mutlak daripada Tuhan. Nah, itu pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis ini seolah-olah penebusan Yesus itu hutang kepada setan. Ini ada yang mengembangkan. Loh, kalau kedaulatan Tuhan apa bisa dibatasi berimbang dengan setan? Wong setan itu ciptaannya Tuhan juga. Maka, kalau di dalam konsep yang lain ya, misalnya para teolog timur itu mengatakan bahwa penebusan itu sebetulnya adalah lingkaran kasih karunia sendiri. Jadi begini, Tuhan tidak membutuhkan korban seolah-olah hutang yang harus dianggap secara yuridis, tetapi itu sebetulnya pertama, karena betapa seriusnya dosa manusia itu, sehingga Tuhan mengajarkan kepada manusia terus perimbangan antara kasih dan keadilan. Ya, kedua, Kristus mati itu dalam pengertian penebusan itu dalam konteks adalah kasih terbesar yang diberikan Yesus kepada manusia. Makanya konteksnya itu adalah kurban. Kurban itu dalam bahasa aslinya, bahasa Aram maupun Ibrani, terkait dengan kata-kata kerep. Kerep itu dekat. Makanya dalam bahasa Arab, sahabat karib, sahabat dekat. Kerep itu berkaitan dengan kata korban. Jadi korban itu artinya bukan perimbangan yuridis seolah-olah Tuhan harus berimbang dengan setan. Tidak. Karena Tuhan itu tidak sebanding dengan setan. Tapi karena konsekuensi kasih karunia yang begitu besar, maka dengan korban Kristus itu, segala bentuk dendam, kesumat, segala bentuk kebencian, segala bentuk yang menjadi akar dosa, itu dilucuti semua. Siapa yang bisa melawan kasih sekarang? Kasih itu membebaskan segala-galanya. Itulah kematian Yesus, itu adalah lingkaran kasih terbesar yang akhirnya memadamkan segala bentuk kebencian, dosa, dendam, kesumat, dan seterusnya. Termasuk iblis tidak bisa berdaya di depan kasih.
Itu ada konsep yang seperti itu. Tapi yang ada dua tadi, korban sebagai konsekuensi kasih karena Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan ada yang melakukan pendekatan yuridis seolah-olah harus berimbang dengan setan. Itu saya kira bukan sesuai dengan istilahnya itu kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, dia bisa apa saja. Tetapi karena Tuhan itu tidak sewenang-wenang, maka kasihnya harus berimbang dengan keadilannya. Pengorbanan Kristus itu bicara keadilannya dan kasihnya sekaligus. Sekarang contohnya gini, kalau orang bertanya, apakah itu adil? Yesus yang satu orang harus menebus sekian banyak orang yang berdosa. Pertanyaannya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, apakah itu adil kita juga menerima akibatnya? Kan dia yang berdosa. Waktu dia berbuat dosa kita belum ada. Karena itu tidak pernah janjian, ayo kita dosa ya nanti ditanggung bersama. Tapi akibat dosa itu maut. Setiap orang dihukum, bukan dosanya yang diwariskan, tapi akibat dosa kita terima, yaitu kematian. Kematian jasmani, siapapun yang menolak, usia tua, kelapukan, akhirnya berlanjut kematian, itu akibat dosa. Kedua, kematian rohani, jauh dari hadirat Allah. Kan begitu kan? Jadi sekarang, kalau manusia di dunia akibat dari dosa asal Adam, lalu kita suka tidak suka kita akan mati, kita dihukum. Sekarang oleh karena ketaatan satu orang pula, kita ditebus. Jadi inilah aspek keadilannya. Aspek kasihnya itu adalah pemberian cuma-cuma. Karena kalau kita kehilangan keselamatan karena Adam, kita juga menerima kasih karunia cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Itu satu. Kedua, soal ritus korban. Kenapa korban Habel diterima, korban Kain ditolak? Karena korban Habel memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang terbaik? Yaitu yang sulung dari kambing dan domba. Yang sulung itu sesuatu yang terbaik. Anak sulung untuk Tuhan, hewan sulung untuk Tuhan. Nah, karena itu yang terbaik itu adalah korban yang Tuhan berkenan. Apalagi yang terbaik? Kalau bukan memberikan diri seutuhnya, nyawanya untuk para sahabatnya. Itulah yang dilakukan Yesus Kristus. Memberikan yang terbaik bagi yang dikasihinya. Jadi Tuhan jangan dibayangkan sebagai seorang yang membutuhkan korban kita. Karena Tuhan itu maha mutlak. Sehingga pembenaran tidak dilakukan oleh keharusan. Karena kalau maka harus ada yang mati. Siapa yang mengharuskan? Itu karena kasih karunia Tuhan. Pemberian bukan karena kewajiban. Sebab kalau harus, kata harus nggak bisa diterapkan untuk Tuhan. Karena kalau Tuhan itu harus, maka berarti Tuhan terikat oleh hukum yang di luar dirinya. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pernyataan atau pertanyaan silahkan isi di kolom komentar ya. Mari kita ulas kembali mengenai konsep kealahan dan karyanya menurut Alkitab. Tahukah saudara bahwa doktrin Allah Tritunggal adalah sebuah konsep teologis yang menjelaskan sifat dan natur Allah dalam agama Kristen? Doktrin ini menyatakan bahwa Allah adalah satu dalam esensi, tetapi terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Asal-usul doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab, tetapi konsep ini dikembangkan oleh para bapak gereja dan teolog Kristen pada abad-abad awal Kristen. Doktrin Tritunggal menyatakan bahwa Allah terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. 1. Bapa, Allah Bapa adalah sumber dan asal semua yang ada. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. 2. Anak Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah juru selamat umat manusia dan menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. 3. Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah yang berdiam dalam hati orang percaya.
Dia adalah pembimbing dan penghibur orang percaya. Karakteristik doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal memiliki beberapa karakteristik. 1. Kesatuan, Allah adalah satu dalam esensi dan natur. 2. Tiga pribadi, Allah terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3. Kesetaraan, ketiga pribadi Allah memiliki kesetaraan dalam esensi dan natur. 4. Perbedaan, ketiga pribadi Allah memiliki perbedaan dalam peran dan fungsi. Beberapa ayat Alkitab yang mendukung doktrin Tritunggal adalah 1. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 2. 2 Korintus 13 ayat 14, rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 3. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dengan demikian, doktrin Allah Tritunggal adalah sebuah konsep teologis yang menjelaskan sifat dan natur Allah dalam agama Kristen. Doktrin ini menyatakan bahwa Allah adalah satu dalam esensi, tetapi terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam agama Kristen, Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Berikut adalah beberapa contoh eksistensi dan peran Allah Tritunggal. Bapa. 1. Pencipta dan pemelihara. Bapa adalah pencipta langit dan bumi dan pemelihara kehidupan orang percaya. Mazmur 139 ayat 13-14, Matius 6 ayat 25-34. 2. Sumber kasih dan pengampunan. Bapa adalah sumber kasih dan pengampunan bagi orang percaya. 1 Yohanes 4 ayat 8, Matius 6 ayat 14-15. 3. Pemberi kekuatan dan bimbingan. Bapa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada orang percaya melalui doa dan firman-Nya. Filipi 4 ayat 13, Mazmur 119 ayat 105. Putra Yesus Kristus. 1. Juru selamat dan penebus. Yesus Kristus adalah juru selamat dan penebus orang percaya dari dosa dan kematian. Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 3-4. 2. Teladan dan guru. Yesus Kristus adalah teladan dan guru bagi orang percaya, mengajarkan mereka tentang kasih, pengampunan, dan kebenaran. Yohanes 13 ayat 34, Matius 22 ayat 37-40. 3. Pemberi kehidupan dan kekuatan. Yesus Kristus memberikan kehidupan dan kekuatan kepada orang percaya melalui iman dan persekutuan dengannya. Yohanes 10 ayat 10, 1 Korintus 1 ayat 24. Roh Kudus. 1. Penghibur dan pembimbing. Roh Kudus adalah penghibur dan pembimbing bagi orang percaya, memberikan mereka ketenangan, kekuatan, dan bimbingan. Yohanes 14 ayat 26, Roma 8 ayat 14. 2. Pemberi kekuatan dan karunia. Roh Kudus memberikan kekuatan dan karunia kepada orang percaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. 1 Korintus 12 ayat 4-11, Efesus 5 ayat 18-20. 3. Pengudus dan pemurni. Roh Kudus menguduskan dan memurnikan orang percaya, membuat mereka menjadi serupa dengan Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 29, 1 Petrus 1 ayat 2. Dengan demikian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, memberikan mereka kasih, pengampunan, kekuatan, bimbingan, dan kehidupan yang kekal. Dalam teologi Kristen, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu Allah yang sama dalam esensi dan sifat, tetapi berbeda dalam pribadi dan peran. Konsep ini dikenal sebagai Trinitas atau Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki kesetaraan dalam esensi dan sifat, yaitu 1. Kekuasaan. Ketiganya memiliki kekuasaan yang sama. Matius 28 ayat 19, Yohanes 14 ayat 26. 2.
Kebijaksanaan, ketiganya memiliki kebijaksanaan yang sama. Roma 11 ayat 33-36, 1 Korintus 2 ayat 10-12. 3. Kekudusan, ketiganya memiliki kekudusan yang sama. Yesaya 6 ayat 1-5, Wahyu 4 ayat 8. Perbedaan dalam peran, meskipun memiliki kesetaraan dalam esensi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki perbedaan dalam peran. 1. Bapa sebagai sumber dan asal semua yang ada. Roma 11 ayat 36, Efesus 3 ayat 14-15. 2. Putra sebagai juru selamat dan penebus umat manusia. Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 3-4. 3. Roh Kudus sebagai penghibur dan pembimbing umat manusia. Yohanes 14 ayat 26, Roma 8 ayat 14. Dalam teologi Kristen, tidak ada hierarki atau peringkat antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya sebagai satu Allah yang sama dalam esensi dan sifat, tetapi berbeda dalam pribadi dan peran. Dalam teologi Kristen, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu Allah yang sama dalam esensi dan sifat, tetapi berbeda dalam pribadi dan peran. Tidak ada hierarki atau peringkat antara ketiganya, dan Allah Tritunggal adalah Esa yang sama dalam kekuasaan, kebijaksanaan, dan kekudusan. Dalam teologi Kristen, Allah adalah Roh. Yohanes 4 ayat 24, dan Roh Kudus adalah bagian dari Allah yang berdiam dalam hati orang percaya. Roma 8 ayat 9-11, 1 Korintus 3 ayat 16. Allah sebagai Roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Roh, dan orang yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini berarti bahwa Allah tidak memiliki bentuk fisik, tetapi adalah roh yang tidak terlihat dan tidak terbatas. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah bagian dari Allah yang berdiam dalam hati orang percaya. Roh Kudus memiliki peran sebagai 1. Penghibur. Roh Kudus menghibur orang percaya dalam kesulitan dan kesedihan yang mereka alami dalam kehidupan ini. Yohanes 14 ayat 26. 2. Pembimbing. Roh Kudus membimbing orang percaya dalam kebenaran dan keadilan. Yohanes 16 ayat 13. 3. Pemberi kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dalam teologi Kristen, Allah adalah Roh, dan Roh Kudus adalah bagian dari Allah yang berdiam dalam hati orang percaya. Roh Kudus memiliki peran sebagai penghibur, pembimbing, dan pemberi kekuatan kepada orang percaya. Roh Kudus juga sebagai benteng dalam orang percaya, sehingga iblis tidak akan dapat merasuk orang percaya. Sebab Roh Allah lebih besar kuasanya dalam roh apapun yang ada di muka bumi ini. Dalam agama Kristen, kita dapat berdoa kepada Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Berikut adalah beberapa penjelasan. Berdoa kepada Bapa. Kita dapat berdoa kepada Bapa sebagai sumber dan asal semua yang ada tercatat dalam Roma 11 ayat 36, Efesus 3 ayat 14-15. Kita dapat memanggil Bapa sebagai Bapa kami yang di surga, Matius 6 ayat 9-13. Berdoa kepada Bapa menunjukkan rasa hormat dan ketaatan kita kepadanya dengan setinggi-tingginya. Berdoa kepada Yesus Kristus. Kita dapat berdoa kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus kita. Karena Yesus adalah jalan keselamatan dan penghubung manusia kepada Allah yang mulia. Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 3-4. Kita dapat memanggil Yesus Kristus sebagai Tuhan kami Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 2-3. Berdoa kepada Yesus Kristus menunjukkan rasa syukur dan kagum kita kepadanya. Karena Kristus sudah berkarya bagi kita. Berdoa kepada Roh Kudus. Kita dapat berdoa kepada Roh Kudus sebagai penghibur dan pembimbing kita dalam menjalani hidup di bumi ini. Jika kita susah dan menderita, maka Roh Kuduslah yang akan bekerja dalam hati orang percaya. Yohanes 14 ayat 26, Roma 8 ayat 14. Kita dapat memanggil Roh Kudus sebagai Roh Kudus atau penghibur. Yohanes 14 ayat 26.
Berdoa kepada Roh Kudus menunjukkan rasa ketergantungan kita kepadanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Kristen, kita dapat berdoa kepada Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berdoa kepada ketiganya menunjukkan rasa hormat, syukur, dan ketergantungan kita kepada Allah. Sekarang kita akan hubungkan dengan pembahasan tentang konsep Allah inkarnasi. Dalam Kristen atau Alkitab dijelaskan bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Konsep ini dikenal sebagai inkarnasi, yang berarti menjadi daging atau menjadi manusia. Dalam Perjanjian Lama, Allah adalah Allah yang transenden dan tidak dapat dilihat oleh manusia, Yesaya 6 ayat 1-5. Namun, dalam Perjanjian Baru, Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 1-14, Filipi 2 ayat 5-11. Inkarnasi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah itu sendiri. Berikut penjelasannya. 1. Kata menjadi daging, dalam Yohanes 1 ayat 14, disebutkan bahwa kata itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. 2. Yesus sebagai Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1, 20 ayat 28. 3. Sifat-sifat Allah. Yesus Kristus menunjukkan sifat-sifat Allah seperti kekuasaan, kebijaksanaan, dan kekudusan, Matius 9 ayat 1-8, Markus 1 ayat 23-26. Tujuan inkarnasi Yesus Kristus adalah 1. Menyelamatkan umat manusia. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian kekal yang mengerikan, Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 3-4. 2. Menunjukkan kasih Allah. Inkarnasi Yesus Kristus menunjukkan kasih Allah yang besar kepada umat manusia, Yohanes 3 ayat 16, Roma 5 ayat 8. Jadi kesimpulannya adalah konsep Allah inkarnasi dalam Kristen atau Alkitab merujuk pada kepercayaan bahwa Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Tapi ingat, saat Allah menjadi manusia, bukan berarti kealahannya berhenti dan hilang karena murni telah menjadi manusia. Dan Allah menjadi terbatas karena telah menjadi manusia. Paham ini adalah keliru. Saat Allah menjadi manusia ia tetap Allah, karena Allah hanya menambah natur kemanusiaannya saja. Jadi kalau bicara tentang Yesus Kristus kita harus ingat bahwa Yesus adalah Allah sejati dalam keadaannya sebagai firman Allah dan ia juga manusia sejati dalam keadaannya sebagai anak Maria. Inkarnasi Yesus Kristus memiliki tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dan menunjukkan kasih Allah yang besar melalui pengorbanannya di kayu salib. Mari kita bahas dui natur Yesus lebih luas. Dui natur, dua natur, dalam Yesus Kristus merujuk pada kepercayaan bahwa Yesus Kristus memiliki dua sifat atau natur yang berbeda, yaitu natur ilahi Allah. Yesus Kristus memiliki natur ilahi sebagai Allah, yang memiliki sifat-sifat seperti 1. Kekuasaan. Yesus Kristus memiliki kekuasaan sebagai Allah, Matius 9 ayat 1-8, Markus 1 ayat 23-26. 2. Kebijaksanaan. Yesus Kristus memiliki kebijaksanaan sebagai Allah, Matius 22 ayat 37-40, Markus 12 ayat 29-31. 3. Kekudusan. Yesus Kristus memiliki kekudusan sebagai Allah, Yohanes 1 ayat 1-14, Ibrani 1 ayat 1-3. Natur manusia. Yesus Kristus juga memiliki natur manusia, yang memiliki sifat-sifat seperti 1. Keterbatasan. Yesus Kristus memiliki keterbatasan sebagai manusia, Matius 4 ayat 2, Markus 4 ayat 38. 2. Kelemahan. Yesus Kristus memiliki kelemahan sebagai manusia, Ibrani 5 ayat 7-8, Matius 26 ayat 39. 3. Kematian. Yesus Kristus dapat mati sebagai manusia, Matius 27 ayat 50, Markus 15 ayat 37.
Dwinatur Yesus Kristus tidak berarti bahwa dia memiliki dua pribadi yang berbeda, tetapi bahwa dia memiliki dua sifat atau natur yang berbeda yang bersatu dalam satu pribadi. Kesatuan dwinatur Yesus Kristus dijelaskan dalam beberapa ayat Alkitab, seperti 1. Yohanes 1 ayat 1-14, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 2. Filipi 2 ayat 5-11, hendaklah kamu memiliki pikiran yang sama seperti yang ada dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. 3. Ibrani 1 ayat 1-3, Allah, yang dahulu telah berbicara kepada bapa-bapa kita dengan perantaraan para nabi, telah berbicara kepada kita pada zaman akhir ini dengan perantaraan anaknya. Menurut ajaran Kristen, jika seseorang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi adalah 1. Kehilangan keselamatan. Menolak Yesus Kristus sebagai Juru Selamat berarti menolak keselamatan yang ditawarkan olehnya. Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 3-4. Ini berarti bahwa orang tersebut tidak akan menerima pengampunan dosa dan kehidupan kekal. 2. Terpisah dari Allah. Menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan berarti memisahkan diri dari Allah. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ini berarti bahwa orang tersebut tidak akan memiliki hubungan yang erat dengan Allah dan tidak akan menerima kasih dan berkat-Nya. 3. Dikuasai oleh dosa. Menolak Yesus Kristus sebagai Juru Selamat berarti tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan dosa. Roma 6 ayat 14-15, 1 Korintus 15 ayat 56-57. Ini berarti bahwa orang tersebut akan terus-menerus dikuasai oleh dosa dan tidak akan memiliki kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. 4. Mengalami kehidupan yang tidak berarti. Menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan berarti tidak memiliki tujuan dan makna hidup yang sejati. Yohanes 10 ayat 10, Efesus 2 ayat 10. Ini berarti bahwa orang tersebut akan mengalami kehidupan yang tidak berarti dan tidak akan memiliki kepuasan yang sejati. 5. Menghadapi penghakiman Allah. Menolak Yesus Kristus sebagai Juru Selamat berarti menghadapi penghakiman Allah. Yohanes 3 ayat 36, 2 Tesalonika 1 ayat 8-9. Ini berarti bahwa orang tersebut akan menghadapi hukuman Allah yang adil dan tidak akan menerima pengampunan dosa. Dengan demikian, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat memiliki dampak negatif yang serius dalam kehidupan seseorang, termasuk kehilangan keselamatan, terpisah dari Allah, dikuasai oleh dosa, mengalami kehidupan yang tidak berarti, dan menghadapi penghakiman Allah. Amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20 merupakan perintah Yesus Kristus kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berikut beberapa alasan mengapa kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. 1. Perintah Yesus Kristus. Yesus Kristus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Matius 28 ayat 19-20, Markus 16 ayat 15-16. Kita harus mematuhi perintahnya dan melaksanakan amanat agung ini. 2. Keselamatan umat manusia. Injil adalah berita baik tentang keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada umat manusia. Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 3-4. Dengan memberitakan Injil, kita dapat membantu orang lain memahami keselamatan ini dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. 3. Kasih Allah kepada umat manusia. Allah memiliki kasih yang besar kepada umat manusia dan ingin agar semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 3-4, 2 Petrus 3 ayat 9. Dengan memberitakan Injil, kita dapat menunjukkan kasih Allah kepada orang lain dan membantu mereka memahami kehendak-Nya. 4. Penggenapan rencana Allah. Memberitakan Injil ke seluruh dunia adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Matius 24 ayat 14, Roma 10 ayat 18.
Dengan melaksanakan amanat agung ini, kita dapat membantu penggenapan rencana Allah. 5. Kehidupan kekal. Dengan memberitakan Injil, kita dapat membantu orang lain memahami keselamatan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini dapat membawa mereka kepada kehidupan kekal dan persekutuan dengan Allah. Yohanes 10 ayat 28, 1 Yohanes 5 ayat 13. Dengan demikian, kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia karena perintah Yesus Kristus, keselamatan umat manusia, kasih Allah kepada umat manusia, penggenapan rencana Allah, dan kehidupan kekal. Memuliakan Allah Tritunggal adalah inti dari kehidupan Kristen. Berikut beberapa cara untuk memuliakan Allah Tritunggal. 1. Berdoa kepada Allah Tritunggal. Berdoa kepada Allah Tritunggal adalah cara untuk memuliakannya. Kita dapat berdoa kepada Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus, mengucapkan syukur dan memohon bantuan dan bimbingan. Matius 6 ayat 9-13, Efesus 3 ayat 14-21. 2. Melayani Allah Tritunggal. Melayani Allah Tritunggal adalah cara untuk memuliakannya. Kita dapat melayaninya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, seperti membantu orang lain, berbagi kasih, dan melakukan kehendaknya. Matius 25 ayat 31-46, Galatia 5 ayat 13-14. 3. Mengucapkan syukur kepada Allah Tritunggal. Mengucapkan syukur kepada Allah Tritunggal adalah cara untuk memuliakannya. Kita dapat mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang kita terima, seperti kehidupan, kesehatan, dan keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, Efesus 5 ayat 20. 4. Menyembah Allah Tritunggal. Menyembah Allah Tritunggal adalah cara untuk memuliakannya. Kita dapat menyembahnya dengan lagu-lagu pujian, doa-doa, dan perayaan-perayaan keagamaan. Mazmur 95 ayat 6, Yohanes 4 ayat 23-24. 5. Membaca dan memahami firman Allah. Membaca dan memahami firman Allah adalah cara untuk memuliakannya. Kita dapat membaca Alkitab, memahami firman-Nya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2 Timotius 3 ayat 16-17, Mazmur 119 ayat 105. 6. Mengaku dosa dan menerima pengampunan. Mengaku dosa dan menerima pengampunan adalah cara untuk memuliakannya. Kita dapat mengaku dosa-dosa kita kepada Allah, menerima pengampunannya, dan berusaha untuk tidak berdosa lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9, Mazmur 51 ayat 1-12. 7. Menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus adalah cara untuk memuliakannya. Kita dapat menjadi saksi Kristus dengan berbagi kesaksian kita, membantu orang lain memahami Injil, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 1 Petrus 3 ayat 15. Dengan demikian, kita dapat memuliakan Allah Tritunggal dengan berdoa, melayani, mengucapkan syukur, menyembah, membaca dan memahami firman-Nya, mengaku dosa dan menerima pengampunan, dan menjadi saksi Kristus. Tahukah saudara bahwa nama Yesus memiliki kuasa yang luar biasa? Berikut beberapa alasannya. 1. Nama Yesus adalah nama yang diberikan oleh Allah Bapa sendiri. Matius 1 ayat 21, Lukas 1 ayat 31. Nama ini memiliki kuasa karena merupakan nama yang diberikan oleh Allah. Bahkan setan pun gentar mendengar nama Yesus. 2. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1-14, Filipi 2 ayat 5-11. Karena itu, namanya memiliki kuasa yang sama dengan kuasa Allah. 3. Yesus memiliki kuasa atas dosa dan kematian karena Dia telah mengalahkan dosa dan kematian di kayu salib. 1 Korintus 15 ayat 3-4, Kolose 2 ayat 13-15. Karena itu, namanya memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dan memberikan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. 4. Yesus memiliki kuasa atas iblis dan roh jahat karena Dia telah mengalahkan mereka di kayu salib. Kolose 2 ayat 13-15, Ibrani 2 ayat 14-15.
Karena itu, namanya memiliki kuasa untuk mengusir iblis dan roh jahat. 5. Nama Yesus adalah nama yang maha kuasa karena merupakan nama yang diberikan oleh Allah dan memiliki kuasa yang sama dengan kuasa Allah. Filipi 2 ayat 9-11, Ibrani 1 ayat 1-3. Karena itu, namanya memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dengan demikian, nama Yesus memiliki kuasa yang luar biasa karena merupakan nama dari Allah. Yesus adalah Allah yang menjelma. Yesus memiliki kuasa atas dosa dan kematian, Yesus memiliki kuasa atas iblis dan roh jahat, dan nama Yesus adalah nama yang maha kuasa. Sebagai pengikut Allah yang setia, kita harus membangun persekutuan dengan orang-orang percaya. Membangun persekutuan dengan orang percaya sangat penting dalam kehidupan Kristen. Berikut beberapa cara untuk membangun persekutuan dengan orang percaya. 1. Menghadiri ibadah dan kegiatan gereja. Menghadiri ibadah dan kegiatan gereja adalah cara yang baik untuk membangun persekutuan dengan orang percaya. Dalam gereja, kita dapat beribadah bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan berbagi pengalaman hidup. Ibrani 10 ayat 24-25. 2. Bergabung dengan kelompok sel. Bergabung dengan kelompok sel adalah cara yang baik untuk membangun persekutuan dengan orang percaya. Dalam kelompok sel, kita dapat berbagi pengalaman hidup, mendiskusikan firman Tuhan, dan berdoa bersama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47. 3. Berbagi pengalaman hidup. Berbagi pengalaman hidup adalah cara yang baik untuk membangun persekutuan dengan orang percaya. Dengan berbagi pengalaman hidup, kita dapat saling mengerti dan mendukung satu sama lain. Galatia 6 ayat 2. 4. Berdoa bersama. Berdoa bersama adalah cara yang baik untuk membangun persekutuan dengan orang percaya. Dengan berdoa bersama, kita dapat meminta bantuan dan bimbingan Tuhan serta saling mendukung satu sama lain. Matius 18 ayat 19-20. 5. Mengunjungi dan melayani. Mengunjungi dan melayani adalah cara yang baik untuk membangun persekutuan dengan orang percaya. Dengan mengunjungi dan melayani, kita dapat menunjukkan kasih dan perhatian kita kepada orang lain. Matius 25 ayat 31-46. 6. Berbagi kasih dan perhatian. Berbagi kasih dan perhatian adalah cara yang baik untuk membangun persekutuan dengan orang percaya. Dengan berbagi kasih dan perhatian, kita dapat menunjukkan bahwa kita peduli dengan kehidupan orang lain. 1 Yohanes 3 ayat 16-18. 7. Menghormati dan menghargai. Menghormati dan menghargai adalah cara yang baik untuk membangun persekutuan dengan orang percaya. Dengan menghormati dan menghargai, kita dapat menunjukkan bahwa kita menghargai keberadaan orang lain. Roma 12 ayat 10. Dengan demikian, kita dapat membangun persekutuan dengan orang percaya dengan menghadiri ibadah dan kegiatan gereja, bergabung dengan kelompok sel, berbagi pengalaman hidup, berdoa bersama, mengunjungi dan melayani, berbagi kasih dan perhatian, serta menghormati dan menghargai. Namun berhati-hatilah bahwa iblis memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menjatuhkan orang percaya agar meninggalkan Tuhan. Berikut beberapa cara yang digunakan iblis. 1. Menipu dan membuat kesalahan. Iblis menggunakan tipu muslihat untuk membuat orang percaya melakukan kesalahan dan meninggalkan Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 3, Efesus 6 ayat 11. Dia membuat orang percaya merasa bahwa dosa tidaklah berbahaya dan bahwa Tuhan tidak akan marah. 2. Membuat ragu-ragu. Iblis membuat orang percaya ragu-ragu tentang kebenaran firman Tuhan dan tentang kasih Tuhan. Matius 4 ayat 1-11, Markus 4 ayat 1-20. Dia membuat orang percaya merasa bahwa Tuhan tidak dapat dipercaya dan bahwa firman-Nya tidaklah benar. 3. Menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Iblis menimbulkan ketakutan dan kecemasan dalam hati orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 8, Efesus 6 ayat 12. Dia membuat orang percaya merasa bahwa mereka tidak aman dan bahwa Tuhan tidak akan melindungi mereka. 4. Membuat orang percaya merasa bersalah.
Iblis membuat orang percaya merasa bersalah dan tidak layak di hadapan Tuhan, Roma 8 ayat 1, Efesus 1 ayat 7. Dia membuat orang percaya merasa bahwa mereka tidak dapat diampuni dan bahwa Tuhan tidak akan menerima mereka. 5. Menggunakan orang lain untuk menjatuhkan. Iblis menggunakan orang lain untuk menjatuhkan orang percaya, Matius 16 ayat 21-23, Markus 8 ayat 31-33. Dia menggunakan orang-orang yang tidak percaya atau yang memiliki niat jahat untuk membuat orang percaya meninggalkan Tuhan. 6. Membuat orang percaya merasa sendirian. Iblis membuat orang percaya merasa sendirian dan tidak memiliki dukungan, Matius 26 ayat 56, Markus 14 ayat 50. Dia membuat orang percaya merasa bahwa tidak ada orang lain yang peduli dengan mereka atau yang dapat membantu mereka. 7. Menggunakan dosa untuk menjatuhkan. Iblis menggunakan dosa untuk menjatuhkan orang percaya, Roma 6 ayat 12-14, 1 Korintus 6 ayat 12-13. Dia membuat orang percaya terjebak dalam dosa dan tidak dapat keluar dari situasi tersebut. Dengan demikian, iblis memiliki banyak cara untuk menjatuhkan orang percaya agar meninggalkan Tuhan. Namun, kita dapat melawan iblis dengan menggunakan senjata rohani seperti doa, firman Tuhan, dan iman, Efesus 6 ayat 10-18. Untuk tidak tergoda oleh iblis dan jatuh dalam dosa, kita harus melakukan beberapa hal berikut. 1. Membaca dan memahami firman Tuhan. Membaca dan memahami firman Tuhan adalah cara yang efektif untuk tidak tergoda oleh iblis. Firman Tuhan memberikan kita pengetahuan dan kebijaksanaan untuk menghadapi godaan iblis, 2 Timotius 3 ayat 16-17, Mazmur 119 ayat 105. 2. Berdoa dan mencari bantuan Tuhan. Berdoa dan mencari bantuan Tuhan adalah cara yang efektif untuk tidak tergoda oleh iblis. Doa dapat membantu kita untuk mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi godaan iblis, Matius 26 ayat 41, Lukas 22 ayat 40. 3. Menghindari situasi yang dapat menimbulkan godaan. Menghindari situasi yang dapat menimbulkan godaan adalah cara yang efektif untuk tidak tergoda oleh iblis. Kita harus berhati-hati dalam memilih teman, hiburan, dan kegiatan yang kita lakukan, 1 Korintus 15 ayat 33, Efesus 5 ayat 11. 4. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan adalah cara yang efektif untuk tidak tergoda oleh iblis. Kita harus berusaha untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, dan mengikuti kehendaknya, Yohanes 15 ayat 4-5, 1 Yohanes 2 ayat 3-6. 5. Menggunakan senjata rohani. Menggunakan senjata rohani adalah cara yang efektif untuk tidak tergoda oleh iblis. Kita harus menggunakan senjata rohani seperti doa, firman Tuhan, dan iman untuk melawan iblis, Efesus 6 ayat 10-18, 2 Korintus 10 ayat 3-5. 6. Mencari bantuan dari orang lain. Mencari bantuan dari orang lain adalah cara yang efektif untuk tidak tergoda oleh iblis. Kita harus mencari bantuan dari orang-orang yang percaya dan memiliki pengalaman dalam melawan iblis, Galatia 6 ayat 2, Efesus 4 ayat 16. 7. Mengakui kekuatan Tuhan. Mengakui kekuatan Tuhan adalah cara yang efektif untuk tidak tergoda oleh iblis. Kita harus mengakui bahwa Tuhan memiliki kekuatan untuk melawan iblis dan memberikan kita kemenangan, 1 Korintus 15 ayat 57, 2 Korintus 2 ayat 14. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat tidak tergoda oleh iblis dan jatuh dalam dosa. Kita harus selalu berhati-hati dan berusaha untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebagai orang Kristen sejati, kita dapat bertahan dalam penderitaan atau masalah dan tetap memuliakan Tuhan dengan beberapa cara berikut. 1. Mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan adalah kunci untuk bertahan dalam penderitaan atau masalah. Kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita,
bahkan dalam tengah-tengah kesulitan. Yeremia 29 ayat 11, Roma 8 ayat 28. 2. Membaca dan memahami firman Tuhan. Membaca dan memahami firman Tuhan dapat membantu kita untuk memahami kehendak Tuhan dan mendapatkan kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan atau masalah. 2 Timotius 3 ayat 16-17, Mazmur 119 ayat 105. 3. Berdoa dan mencari bantuan Tuhan. Berdoa dan mencari bantuan Tuhan adalah cara yang efektif untuk bertahan dalam penderitaan atau masalah. Kita harus berdoa untuk meminta bantuan, kekuatan, dan bimbingan Tuhan. Matius 7 ayat 7-8, Lukas 18 ayat 1-8. 4. Mengingat karya-karya Tuhan. Mengingat karya-karya Tuhan dapat membantu kita untuk mempercayai Tuhan dan bertahan dalam penderitaan atau masalah. Kita harus mengingat karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita dan dalam sejarah umat manusia. Mazmur 77 ayat 11-12, 105 ayat 1-5. 5. Mencari dukungan dari orang lain. Mencari dukungan dari orang lain dapat membantu kita untuk bertahan dalam penderitaan atau masalah. Kita harus mencari dukungan dari orang-orang yang percaya dan memiliki pengalaman dalam melawan kesulitan. Galatia 6 ayat 2, Efesus 4 ayat 16. 6. Mengakui kekuatan Tuhan. Mengakui kekuatan Tuhan dapat membantu kita untuk bertahan dalam penderitaan atau masalah. Kita harus mengakui bahwa Tuhan memiliki kekuatan untuk melawan kesulitan dan memberikan kita kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57, 2 Korintus 2 ayat 14. 7. Tetap memuliakan Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan adalah kunci untuk bertahan dalam penderitaan atau masalah. Kita harus tetap memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur, pujian, dan ketaatan kepadanya. Mazmur 100 ayat 1-5, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat bertahan dalam penderitaan atau masalah dan tetap memuliakan Tuhan. Kita harus selalu berhati-hati dan berusaha untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita memiliki harapan untuk tinggal bersama Tuhan di surga setelah mengalami kematian. Berikut beberapa cara untuk memahami bagaimana kita dapat tinggal bersama Tuhan di surga. 1. Melalui iman kepada Yesus Kristus. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dapat memiliki hidup kekal dan tinggal bersama Tuhan di surga. Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 3-4. Iman kita kepada Yesus Kristus adalah kunci untuk memasuki kerajaan surga. 2. Melalui pengampunan dosa. Melalui pengampunan dosa, kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan tinggal bersamanya di surga. 1 Yohanes 1 ayat 9, Efesus 1 ayat 7. Pengampunan dosa kita oleh Tuhan membuat kita layak untuk tinggal di surga yang indah. 3. Melalui kehidupan yang kudus. Melalui kehidupan yang kudus, kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan tinggal bersamanya di surga. 1 Petrus 1 ayat 13-16, Efesus 4 ayat 1-3. Kehidupan yang kudus membuat kita layak untuk tinggal di surga. 4. Melalui doa dan pengharapan. Melalui doa dan pengharapan, kita dapat memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan tinggal bersamanya di surga. Roma 8 ayat 24-25, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Doa dan pengharapan kita kepada Tuhan membuat kita yakin bahwa kita akan tinggal bersamanya di surga. 5. Melalui kematian tubuh fisik. Melalui kematian tubuh fisik, kita dapat meninggalkan tubuh yang fana dan memiliki tubuh yang baru dan kekal di surga. 1 Korintus 15 ayat 50-54, 2 Korintus 5 ayat 1-4. Kematian tubuh fisik membuat kita dapat tinggal bersama Tuhan di surga. 6. Melalui kebangkitan kembali. Melalui kebangkitan kembali, kita dapat memiliki tubuh yang baru dan kekal di surga dan tinggal bersama Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 20-23, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Kebangkitan kembali membuat kita dapat tinggal bersama Tuhan di surga. 7.
Melalui penghakiman yang adil. Melalui penghakiman yang adil, kita dapat memiliki kepastian bahwa kita akan tinggal bersama Tuhan di surga jika kita memiliki iman yang sejati dan hidup yang kudus. 2 Korintus 5 ayat 10, Wahyu 20 ayat 11-15. Penghakiman yang adil membuat kita yakin bahwa kita akan tinggal bersama Tuhan di surga. Dengan demikian, kita dapat tinggal bersama Tuhan di surga setelah mengalami kematian melalui iman kepada Yesus Kristus, pengampunan dosa, kehidupan yang kudus, doa dan pengharapan, kematian tubuh fisik, kebangkitan kembali, dan penghakiman yang adil. Terima kasih saudaraku, kiranya pembahasan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.